Rasuluhu Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Nuhun dihormat Bapak Bupati dari Ibu Biwasadaya Pemerintahan Kabupaten Ciamis, untuk biasa disebutkan hiji-hiji dan kekatalan sakitu seuleuh sadayana dihormat didoakeun mudah-mudahan ku Allah disehatkeun. Amin. Panjang yuswa bari barokah. Amin. Reug-reug pageuh rumah tanggina. Amin. Oge salamet dina godaan-godaan naon wae lumatak janten silakan di dunia sareng di akhirat. Amin. Nuhun dihormat Adinda Kori, mudah-mudahan manfaat ilmunya apa itu sing janten Kori anu memberikan cahaya dan memberikan sumbangan kebaikan untuk Kabupaten Ciamis di kancah internasional. Amin. Bapak Ibu jamaah pengajian, insya Allah pada pertemuan singkat ini mengisi acara halal bihalal, kita akan sedikit berbicara tentang apakah ibadah saum kita itu diterima atau tidak. Biasanya kita beranggapan untuk mengetahui diterima dan tidaknya satu amal ibadah, kita menunggu kematian. Karena itu urusan goib, urusan akhirat. Itu tidak salah, cuma kalau kita mengetahui diterima dan tidaknya amal kita menunggu, ada satu hikmah. Dan hikmah ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa di saat kita sekarang masih hidup, sebenarnya bisa kita ketahui diterima atau tidak amal ibadah kita. Kitanya masih hidup dan kita bisa mengetahui saum kita diterima apa tidak, tarawih kita diterima apa tidak. Dan keuntungannya kalau ternyata tidak diterima, kita masih bisa memperbaiki diri karena kita masih hidup. Bagaimana caranya? Kita temukan dalam kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-87. Man wajada zamrata amalihi ajilan bahwa dalilu makbuli amalihi ajilan. Siapapun orang yang menemukan buah dari amal ibadahnya di saat di dunia, itu pertanda bahwa amal ibadahnya itu diterima di akhirat. Makanya ibu bapak tinggal menilai saja, apakah kita sudah menemukan buah dari ibadah kita di dunia ini. Kalau sudah, berarti ibadah kita di akhirat itu diterima. Tapi kalau di dunia ini kita belum menemukan buah daripada amal ibadah kita, jangan mimpi amal ibadah kita diterima di akhirat. Nah, kita bertanya, seperti apa buah daripada ibadah itu sendiri? Apakah pangkat, apakah jabatan, ataukah harta, ataukah kesehatan? Kita buka Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya saum, buahnya
la'allakum tattaqun. Perintahnya saum, buahnya takwa, buahnya membuat akhlak kita menjadi lebih baik. Laisal id liman labisal jadi, bukan lebaran bagi orang yang hanya berganti pakaian menjadi baju wudhu. Walakinil id liman ta'atuhu yajid, tetapi yang namanya id, yang namanya lebaran, orang yang bertambah ketaatannya. Bapak Ibu pada terus dipasihan fasilitas, wow, lapangan ibadah Bapak Ibu itu melalui jabatan. Semakin banyak yang kita bantu, semakin banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu jadi pemimpin di kecamatan, jadi pejabat di kabupaten, itu bukan hasil kerja keras kita saja, itu adalah wadifah dari Allah. Untuk apa? Supaya di dalam jabatan ini ada manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Bila disangki ai pintu surga teh kan bisa ditempuh lewat kiai, itu pintu neraka ke bisa dibuka ku kiai, bisa. Banyak kiai sebagai ustadz ongkoh kiai, tetapi mengajaknya menuju pintu neraka. Sebaliknya jabatan sebagai aparat pemerintah ini merupakan sebuah pintu yang Allah sediakan untuk Anda bisa selamat dunia akhirat. Cuma harus hati-hati, menjadi abdi masyarakat itu harus betul-betul hati-hati dan jadikan semuanya sebagai anfa, sebagai kemanfaatan. Kita tetap harus bersandar kepada Allah. Jadi Pak Camat sering dikit malam hari sebelum tidur ada khusus waktu komunikasi dengan Allah. Minimal atau tidak 24 jam, jangan sejam. Kalau nangis curhat, jangan curhat ke makhluk. Allah suka memperpanjang kesulitan. Maaf, Allah itu pencemburu Ibu dalam hadis qudsi. Ketika Nabi Yusuf di penjara, itu tuh terjadi 3 tahun ku Zulaikha untuk memberikan efek jerah ke Zulaikha, ke Yusuf, supaya Yusuf dibogoh ke Zulaikha. Di penjara lah 3 tahun. Tetapi kenapa jadi 10 tahun di penjara? Ketika seorang pelayan raja dibebaskan oleh raja, apa kata Yusuf? Pelayan, bijakeun ka raja ente aya di penjara tanpa dosa. Tawan kau sakit tuh curhat. Bebeja kamar kan ibu lu gaduh kasusah, udah sok curhat ka makhluk kalangan makan lami gitu deh. Duh, sudah seresemetan bebeja kedatangan. Jangan kerja dicurhatkan pakai WA, curhat dong teh, ya ada apa? Gimana ya? Ini saya sendiri ya. Anda dengan tidak sadar ketika kesulitan Anda serahkan kepada teman, itu hanya akan mengundang kecemburuan Allah dan Allah akan memperpanjang masa sulit Anda. Hati-hati. Tinggal Nabi Yakub, Nabi Yusuf tidak dipenjara 3 tahun jadi 10 tahun, 7 tahun dipohokeun. Wallah, eta kata-kata kadang-kadang poho. Jadi 7 tahun. Masya Allah, hukuman. Nabi Yakub sampai buta matanya, menangis 30 tahun. Kenapa? Karena selalu curhat ke manusia. Ketika Nabi Yusuf dijual, bola jebak-jebak, sahabat ayah Qabilah, Qabilah, kamu dari mana? Saya datang dari Mesir. Kamu ketemu dengan Yusuf? Enggak. Sahabat Qabilah terus seteras. Tidak langsung Nabi Yakub curhat ke makhluk 30 tahun. Nabi Yusuf gak dipertemukan dengan Yakub. Yakub nangis sampai matanya buta. Usia yang sudah tua renta. Baru Nabi Yakub sadar, ya Allah, ampuni aku yang tidak ridho atas perpisahanku dengan Yusuf. Saat itulah Nabi Yusuf dipertemukan dengan Nabi Yakub. Coba kamu dikapungku Nabi Yakub menghadap gitu, dikapungku dipertemukan. Tapi berhubung Yakub terus mengandalkan makhluk, talatah diperpanjang. Lalu Bapak Ibu gesami, jangan curhat kesulitan ke makhluk. Nu resepeun paling pusing sabar, nu keheuleun paling puas. Nu paling bahaya Allah yang marah.
si eta dia geus percaya ka kuring, si anu dia geus percaya ka saya. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha gagah. Jadi Idul Fitri yang sekarang tempuhlah jalur langit untuk keluar dari berbagai masalah, sebab Allah bisa menyelesaikan semuanya. Kalau qadir wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalau senyanya takwa. Mereka keras itu Allah orang takwa. Bahkan hayang masihan kebaikan ke manusia, cuma manusianya kayak takwa. Dan mustahil Ciamis akan diberikan kelebihan oleh Allah. Ini masih disembunyikan ku Allah teh kelebihan Ciamis. Siapa tahu dengan bapak-bapak takwa Allah akan membuka apa kekayaan yang tersimpan di Ciamis. Nah ide-ide mah udah cekap tina otak, harus minta petunjuk. Terang terang Allah membukakan Ciamis ada tambang emas, coba gali jangan. Masya Allah. Udah wah mustahil, udah mustahil. Emot berjumpa uga ke Bogor Camat Banjarsari gak mau gak? Baju sambutan di gedung dakwah catat ku abi na emutan. Da mau gak aya sejarah jeung abi ngali ke Banjarsari didoakeun ku abi. Pokona di Jayasari jalan lancar. Ini si camat desa sambutan anak hebat sih gitu. Pak Al Camat sok sabar rasa sekali kan 2 tahun dan mudah apa ke Banjarsari ini. Nah asasi Ramadan ke Banjarsari milarian abdi salah masjid. Ayah kan di pinggir sawah, abi mah mewah, bebek ke sawah. Bang Camat hari tadi kadang seadanya. Terjadi berbagai bencana, tsunami, Pangandaran, iya. Masya Allah, alhamdulillah senang. Banjarsari mah tebih di laut, tebih di gunung longsor semua. Laut ya tebih, tapi datang gempanya Pak Hani Tate. Alamat disebut tentara, gempa, anu sekarang 1000 unit rumah geuning. Pokok sarita, subhanallah kan juga gali Banjarsari. Nah, Allah itu maha. Udah ikut kieu. Ah, Ciamis pangawan sih kayak ada cek otak kurang. Coba serahkan kepada Allah, pasti ada sub di zaman fokus ke satu bilang wajah gue itu bakal mempersempit otak gitu. Bisa jadi lagi mau wisata Pangandaran jauh lagi mutan laut terus kayaknya wisata anu kita ini berserah pada Allah. Allah itu maha kaya, bisa saja Allah menggali potensi yang belum diberikan kepada kita. Menunggu siapa yang akan mampu membuka potensi dari Ciamis. Jadi inti daripada dalam hawa saat ini, kalau Anda ingin tahu diterima atau tidak ibadah kita, maka tanya diri, sudahkah Anda menjadi manusia takwa sebagai buah daripada ibadah saum? Kalau Anda sudah memperbudak ibu bapak, Anda kehilangan buah Ramadan. Maka jangan mimpi ibadah Anda diterima. Auzubillah min. Jadi kesimpulan, doa setiap tarawih, Allahumma ja'alna fi hadza syahri syarifatil mubarakah minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal asqiyail mardudin. Ya Allah, jadikanlah di bulan ini kami sebagai yang makbul diterima ibadah dan jangan ditolak. Nah, pertanyaan, apakah kita diterima atau ditolak ibadah? Rasakan aja. Kalau ibadah kita, iman dan takwa kita meningkat, akhlak kita meningkat, berarti ibadah kita diterima. Kalau amalan kita menurun, sedekah kita menurun, akhlak kita menurun, takut kepada Allah menurun, berarti amal Anda ditolak. Mudah-mudahan amal kita diterima. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan saum kita diterima dan kita dibimbing terus untuk memajukan Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni Munzalan munzalan mubarakan
munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin anta khairul munzilin Rabbana anzil alaina Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i wal ardh ma'idatan minas sama'i wal ardh Rabbana anzil alaina Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i wal ardh ma'idatan minas sama'i wal ardh Allahumma salli wa sallim wa barik amin Amin. Allahumma ij'alna minal 'abidin al-faizin Amin.